Pasar Setan di Gunung Lawu. Episode 1. Kabut turun perlahan dari lereng, menggulung pepohonan pinus di sekitar base camp Cemoro Sewu. Udara pagi masih dingin, meski matahari mulai menyibak awan. Di antara kepulan asap kopi dan suara decit pintu kayu, 3 orang muda tampak bersiap-siap. Arga, pria berusia 24 tahun, berdiri di dekat pagar kayu dengan ransel besar di punggungnya. Kamera tergantung di leher, matanya sibuk memotret pemandangan sekitar. Tapi wajahnya tampak lebih tertarik pada suasana hening yang menggantung. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai dari balik kabut di sebilannya. Bayu sedang mengecek logistik. Ia lebih tenang dan kalem, sesekali menoleh ke arah pohon-pohon tinggi yang menjulang diam. Ratna duduk di bangku kayu dekat pos jaga, menulis sesuatu di buku catatannya. Mereka bertiga hendak mendaki Gunung Lawu. Tak lama, seorang lelaki tua keluar dari dalam pos. Langkahnya lambat, namun matanya masih tajam, meski rambutnya sudah putih. "Semua naik hari ini?" tanya lelaki itu sambil menatap Arga. "Iya pak, mau coba jalur Cemoro Kandang. Semalam di Hargodalam," jawab Bayu ramah. Lelaki tua itu hanya mengangguk pelan. Ia dikenal sebagai Pak Wiro, penjaga base camp dan juru kunci tidak resmi. Orang-orang bilang ia sudah puluhan tahun menjaga jalur pendakian ini. Bahkan, beberapa warga menyebut ia pernah hilang selama seminggu di hutan tanpa jejak dan kembali seperti tak terjadi apa-apa. Hati-hati kalau sudah lewat Cemoro Kandang, terutama kalau kabut turun. Jangan coba-coba nyaut kalau dengar suara gamelan. Mereka bertiga saling pandang. "Suara gamelan pak?" tanya Ratna, sedikit tertawa. "Kayak di cerita-cerita horor." "Ya." Pak Wiro tak ikut tertawa. "Apapun yang kalian dengar, jangan disahut, jangan dibalas, jalan terus saja." Arga menepuk pundak Bayu dan berbisik, "Ini yang bikin Lawu keramat banget. Keren buat ditulis di blog nanti." Bayu hanya mengangguk pelan. Ia tahu Lawu bukan sekadar gunung. Di balik rimbun hutannya, di sela-sela jalan sunyi dan kabut yang menari, ada dunia lain yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pak Wiro menatap Arga dalam-dalam. "Jangan banyak cakap. Kalau sudah masuk hutan, ada tempat yang lebih tua dari manusia, lebih tua dari doa. Di sana, yang bicara bisa jadi yang pertama hilang." Tak ada yang membalas ucapan itu. Suasana mendadak sunyi, bahkan suara burung pun lenyap. Kalau nanti kalian lihat pasar malam, banyak orang jualan, tapi diam semua. Jangan dekati, lewat saja. Pasar itu bukan untuk kalian. Ratna menelan ludah. Kali ini, ia tak bisa tertawa. Arga mengalihkan pandangan. Entah kenapa, bulu kuduknya meremang. Padahal belum satu langkah pun, ia memijak jalur pendakian. Sore itu, mereka memulai perjalanan. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Udara makin tipis, dan suara-suara kecil mulai muncul dari balik semak. Arga tetap memimpin di depan, disusul Bayu dan Ratna. Langkah mereka mantap, tapi tak ada yang tahu bahwa sejak awal ada langkah lain yang mengikuti dari belakang. Langkah yang tak berbunyi, tapi nyata. Langkah yang akan membawa mereka ke tempat yang tak semua orang bisa kembali. Episode 2. Langkah kaki mereka terdengar pelan di jalur pendakian yang semakin mendalam memasuki hutan. Pohon-pohon pinus tinggi menjulang, menutupi langit, seakan menyerap cahaya matahari. Semakin jauh mereka melangkah, semakin tebal kabut menyelimuti, menambah misteri yang menggantung di udara. Arga memimpin perjalanan, sementara Bayu dan Ratna mengikuti dengan hati-hati. Di sekitar mereka, hanya ada suara angin yang berdesir pelan, gemerisik dedaunan, dan suara langkah mereka yang memecah kesunyian. "Kok sepi banget ya?" Ratna berbisik. Suaranya hampir hilang di telan kabut. Bayu menoleh, memberikan senyuman yang canggung. "Ini kan hutan, Rat.
Biasanya hutan memang gini, sepi. Arga, yang beberapa langkah lebih maju, tak menanggapi. Ia fokus pada jalan setapak yang semakin sempit. Kadang, pandangannya melayang ke sisi kanan dan kiri, merasa seolah ada yang mengawasi. Meskipun ia tidak melihat siapapun, semua terlihat biasa saja. Tetapi ada sesuatu yang tak biasa dalam keheningan ini. Suara gamelan. Tiba-tiba, suara itu terdengar samar, jauh di dalam kabut. Suara lembut, seperti dentingan gamelan yang dimainkan dengan irama perlahan. Tidak ada orang di sekitar, tetapi suara itu semakin jelas, semakin dekat. Arga berhenti sejenak. Ia menoleh ke Bayu dan Ratna. "Kalian dengar itu?" tanya Arga dengan suara rendah. Ratna berhenti, wajahnya cemas. "Apa itu suara gamelan? Tapi kok seperti dari jauh sekali." Bayu menggigit bibirnya. Matanya menatap tajam ke depan. Mungkin dari perkampungan di lereng gunung. Namun, suara gamelan itu bukan berasal dari perkampungan manapun. Itu lebih terdengar seperti irama yang mengalir dari ruang yang lebih dalam, lebih tua dari yang bisa dijelaskan. Seperti suara yang datang dari dimensi lain, dimensi yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang tak tahu apa yang akan mereka temui. Arga menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin hanya suara angin, atau mungkin dari desa yang lebih jauh di sana. Namun, hatinya mulai ragu. Ia merasa semakin tidak nyaman, seolah ada yang memanggilnya, mengundangnya untuk mendekat. Seolah suara gamelan itu berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah melangkah lebih jauh dari batasan dunia. "Bagaimana kalau kita berhenti sebentar, rehat dulu?" usul Ratna, mencoba mengalihkan perhatian. Namun Bayu hanya mengangguk pelan, sambil memandang Arga yang sepertinya masih terjebak dalam keraguan. Mereka duduk di sisi jalan setapak. Meski udara terasa semakin dingin, lebih dingin dari biasanya, kabut yang mengelilingi mereka seolah tak mau pergi. Tiba-tiba, langkah-langkah itu terdengar lagi. Bukan langkah mereka, bukan langkah orang hidup. Langkah itu lebih berat, lebih dalam, seakan diinjakan oleh sesuatu yang sangat besar dan tak terlihat. Ratna merapatkan jaketnya. Wajahnya pucat. "Arga, Bayu, apa itu?" bisiknya. Arga terdiam. Matanya menatap ke arah kabut tebal yang meliputi jalur pendakian. Tak ada suara lain selain gamelan yang semakin jelas terdengar. "Pak Wiro." Arga menggumamkan nama itu tanpa sadar. Kenapa dia bilang seperti itu? Apa yang sebenarnya ada di sini? Bayu yang sudah mulai khawatir, berdiri dan memeriksa sekeliling, berharap bisa melihat sesuatu. Namun, pandangannya dibatasi oleh kabut yang tebal. Suara gamelan yang seharusnya sudah menjauh, malah semakin mendekat. "Arga," Bayu mulai gelisah. "Kita harus kembali, jangan terlalu jauh." Tapi sebelum ia bisa melangkah, suara gamelan itu berhenti tiba-tiba. Keheningan mencekam menggantung di udara. Semua serba diam. Tiba-tiba, mereka mendengar sesuatu yang lain. Suara tertawa pelan, teredam, dan menggema. Suara itu datang dari arah yang tak bisa mereka tentukan, tetapi jelas mengguncang hati mereka. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang sangat salah. "Jangan." Bayu memegang lengan Arga. "Jangan dengerin suara itu." Arga menatap Bayu. Dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai mereka. Tapi, suara itu mengundangnya. Seolah ada daya tarik yang sulit untuk dilawan. Tertarik untuk mengetahui lebih jauh, untuk melihat apa yang tersembunyi di balik kabut ini. Dan ketika mereka melangkah lagi, suara gamelan itu muncul kembali. Lebih keras, lebih jelas. Sebuah pilihan harus segera diambil. Akankah mereka mengikuti suara itu atau kembali dan menghadapi
Apa yang mungkin lebih berbahaya? Episode 3. Suara gamelan itu semakin mengeras, semakin dekat, seakan datang dari segala penjuru, memenuhi udara dengan irama yang menenangkan, namun juga menakutkan. Setiap dentingannya merasuk ke dalam jiwa, mengingatkan mereka akan dunia yang lebih tua, lebih kelam dari yang bisa mereka pahami. Arga berdiri kaku, matanya terbelalak, melihat ke arah kabut yang tebal. Bayu menggenggam lengannya, mencoba menariknya. Kembali, Arga. Jangan, Bayu hampir berteriak, namun kata-katanya tercekat di tenggorokan. Ratna menggigil, wajahnya pucat pasi. Ia merasa sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika, sesuatu yang begitu asing dan jahat, tengah memanggil mereka. Namun Arga, meski merasakan ketegangan yang sama, tak bisa mengalihkan pandangannya. Ia merasa seperti ada yang menariknya, seakan tak bisa menahan rasa ingin tahu yang terus tumbuh di dalam dirinya. Ini gila, Arga. Kita harus balik. Bayu hampir berteriak, menatap Arga dengan mata penuh kecemasan. Namun Arga tak menjawab. Ia mulai melangkah, pelan namun pasti, mengikuti suara gamelan yang semakin nyata, semakin jelas. Semakin lama, kabut semakin tebal, seperti menelan setiap langkah mereka, menutupi jalan yang mereka lewati. Di depan mereka hanya ada kegelapan dan kabut. Namun entah bagaimana, mereka mulai melihat cahaya samar yang muncul dari balik pepohonan. Cahaya yang tampak seperti lampu-lampu minyak kuno, menggantung di udara, berayun perlahan. Arga, Arga, berhenti. Ratna menggenggam lengan Arga, namun Arga tak merespons. Langkahnya semakin mantap, semakin menuju cahaya yang jauh di depan. Ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan merayapi tubuh mereka, namun juga ada rasa penasaran yang tak bisa ditahan. Bayu mulai menggerakkan kakinya, mengikuti Arga dengan ragu. Ratna tak punya pilihan lain selain mengikuti mereka. Mereka bertiga terus melangkah masuk lebih jauh ke dalam kabut, menuju cahaya yang semakin dekat. Namun semakin mereka melangkah, semakin mereka merasa bahwa waktu mulai berjalan berbeda. Rasanya seperti mereka sudah berjalan berjam-jam, namun jalan yang mereka lalui terasa sama sekali tak berubah. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di hadapan mereka terbentang sebuah lapangan luas, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Di tengah lapangan itu, sebuah pasar kecil tampak terhampar. Lampu minyak berkelap-kelip, dan orang-orang berpakaian kuno sibuk berdagang. Suara gamelan itu semakin keras, menggema di udara. Namun yang membuat mereka terperangah bukanlah pasar itu, melainkan orang-orang yang berada di sana. Mereka semua tampak diam. Tak ada suara percakapan, hanya ada suara langkah kaki mereka yang berkeriut, seperti bayang-bayang yang melintas tanpa tujuan. Arga, ini bukan tempat biasa, Ratna bergumam. Suaranya bergetar. Bayu memegang erat tangan Ratna, matanya tak berkedip dari pemandangan aneh di hadapan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Arga? Arga, yang masih terpesona dengan pemandangan di hadapannya, hanya bisa diam. Ia ingin berkata sesuatu, namun kata-kata itu terasa tak cukup untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Ada rasa takut, tetapi juga rasa ingin tahu yang tak bisa dibendung. Pasar itu semakin ramai, meskipun orang-orang di sana tetap tak bersuara. Mereka bergerak seperti bayang-bayang, menjual barang-barang yang tampak kuno seperti pakaian tradisional, perhiasan tua, dan benda-benda lain yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Salah seorang penjual tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Wajahnya pucat, matanya kosong dan tajam, seakan menembus kedalaman jiwa mereka. Mau membeli sesuatu? Suara penjual itu terdengar lembut, namun penuh misteri. Arga yang masih terpesona oleh suasana itu melangkah maju,
Meskipun hati kecilnya berteriak untuk berhenti, ia mendekati penjual itu. Tetapi Bayu dan Ratna tetap berada di belakangnya, merasa tidak nyaman dengan tempat itu. Barang-barang ini sangat langka, lanjut penjual itu. Senyumannya dingin, hanya bisa ditemukan di tempat seperti ini. Arga menelan ludahnya. Apa ini semua? Siapa kalian? Penjual itu hanya tertawa pelan. Senyumnya semakin lebar. Kami hanya pelayan di sini. Anda ingin sesuatu? Kami bisa memberikannya dengan harga yang tepat. Seketika, suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Bayu menggenggam tangan Arga, menariknya menjauh dari penjual itu. Arga, kita harus pergi, seru Bayu. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun sebelum mereka sempat berbalik, suara gamelan kembali terdengar. Semakin keras, semakin menggema. Semua orang di pasar itu berhenti sejenak, menatap mereka dengan mata kosong, seolah menunggu sesuatu. Ratna menutup mulutnya dengan tangan, hampir tidak bisa bernapas. Kita harus pergi sekarang. Namun Arga masih terdiam, wajahnya kosong, seperti terhipnotis oleh suara itu. Episode 4. Suasana di pasar itu semakin mencekam, dan langkah kaki mereka terasa semakin berat. Ketika Arga berhenti, tubuhnya bagaikan tertarik ke dalam arus yang tak tampak. Bayu, yang seharusnya berfokus pada keselamatan mereka, memegang erat lengan Arga, berusaha menariknya untuk berbalik. Namun seolah ada kekuatan lain yang menghalangi mereka untuk pergi. Orang-orang di pasar itu, meski tampak diam, tidak pernah melepaskan pandangan mereka. Setiap tatapan mereka tajam dan kosong, membuat hati siapapun yang menghadapinya merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Rasanya seperti mereka sedang menonton sesuatu yang sudah terlalu jauh untuk dibatalkan. Arga, kita harus pergi sekarang juga, desak Bayu. Suaranya tegang, hampir terbata-bata. Tempat ini bukan tempat kita. Arga memandang Bayu dengan tatapan kosong, seolah terperangkap dalam dunia yang berbeda. Aku harus tahu lebih banyak. Ini semua ada hubungannya dengan suara gamelan itu, dengan tempat ini. Ratna, yang berdiri sedikit di belakang mereka, mulai merasa cemas. Ia melihat sekeliling, matanya menghindar dari pandangan orang-orang yang semakin intens menatap mereka. Arga, dengarkan Bayu. Ada sesuatu yang salah di sini. Mereka bukan orang biasa. Ini bukan pasar yang sesungguhnya. Namun, sebelum Arga bisa menjawab, seorang pria tua mendekati mereka. Pria itu tampak berbeda dari yang lain. Wajahnya lebih keriput, dengan mata yang tajam, seakan mengenal segala rahasia dunia ini. Ia mengenakan pakaian tradisional Jawa yang usang, dengan ikat kepala hitam yang tampak menyatu dengan jubah panjangnya. Selamat datang di pasar kami. Suara pria tua itu dalam dan berat, seperti suara yang keluar dari kedalaman bumi. Banyak yang datang ke sini untuk mencari sesuatu, namun sedikit yang bisa kembali. Arga merasa seolah ada ikatan tak terlihat yang menariknya untuk berbicara dengan pria tua itu. Siapa kalian semua? Apa yang terjadi di sini? Pria tua itu tersenyum. Senyum yang tak pernah menyentuh matanya. Kami adalah penjaga pasar ini. Setiap orang yang datang ke sini memiliki keinginan, dan di pasar ini, keinginan itu bisa terwujud. Namun, setiap keinginan datang dengan harga. Ratna menatap pria itu dengan penuh kecurigaan. Harga apa yang Anda maksud? Pria itu menatap Ratna dengan pandangan yang dingin. Harganya bisa berupa apa saja, waktu, nyawa, atau bahkan jiwa. Semua bergantung pada apa yang kalian inginkan. Bayu, yang semakin gelisah, menarik Arga menjauh dari pria tua itu. Arga, kita harus pergi. Ini tidak baik, ini semua jebakan. Namun Arga, yang masih terpesona oleh penjelasan pria itu, tetap terdiam. Apa maksudnya? Apa yang kalian inginkan dariku?
Pria tua itu menghela napas panjang. Kalian bisa mengambil apa yang kalian inginkan, kekayaan, ketenaran, atau apapun yang kalian anggap berharga. Tetapi, ingatlah, kami tidak memberi sesuatu tanpa imbalan. Bayu menatap Arga. Matanya memohon agar teman baiknya itu mendengarkan. Arga, tidak ada yang gratis di dunia ini. Jangan terpedaya. Tiba-tiba, suara gamelan itu kembali terdengar. Lebih keras, lebih jelas, hingga seolah dunia berputar hanya di sekitar dentingannya. Suara itu menyelimuti mereka, menyentuh jiwa mereka, memanggil mereka dengan cara yang tak bisa dihindari. Arga merasa ada sesuatu yang sangat kuat menariknya, memaksanya untuk tetap berada di sini, mengikuti arus. Jangan khawatir, nak, kata pria tua itu, sambil memegang pundak Arga dengan tangan yang dingin. Setiap orang punya pilihannya sendiri, dan pasar ini akan memberimu pilihanmu. Ratna dan Bayu saling pandang. Ketakutan melihat Arga semakin tenggelam dalam pesona tempat itu. Mereka merasa semakin terjebak. Tidak ada jalan keluar yang jelas. Hanya ada jalan yang menuju lebih dalam ke dalam pasar yang aneh ini. Tiba-tiba, sebuah suara dari belakang mereka membuat hati mereka berdebar. Suara tawa pelan yang datang dari arah pasar. Seorang wanita berpakaian putih yang tampak seperti hantu muncul di tengah kerumunan orang yang diam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Jangan dengarkan dia. Suara wanita itu terdengar nyaris seperti bisikan, namun cukup keras untuk didengar. Mereka semua akan mengambil semuanya. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Arga menoleh. Namun wanita itu sudah menghilang begitu saja ke dalam kabut yang semakin pekat. Bayu merasa jantungnya hampir copot. Kita harus segera pergi. Jika kita terus di sini, kita tidak akan pernah keluar. Namun, saat mereka hendak berbalik, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba pasar itu berubah. Lampu minyak yang tadi berkelap-kelip, kini mulai padam satu persatu, meninggalkan kegelapan. Orang-orang di pasar itu bergerak lebih cepat, lebih teratur, seperti ada yang menggerakkan. Mereka yang merasa semakin terperangkap, berbalik ke pria tua itu, matanya penuh kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kalian lakukan pada kami? Pria tua itu tersenyum samar. Kami hanya menjalankan tugas kami. Seperti yang lain sebelum kalian, pasar ini tidak membutuhkan alasan. Ia hanya ada. Episode 5. Jalan tak kembali kegelapan semakin menyelimuti pasar itu. Lampu-lampu minyak yang sebelumnya berkelap-kelip kini satu persatu padam, meninggalkan hanya bayang-bayang panjang yang bergerak pelan di antara kabut. Semua orang di pasar itu, penjual, pembeli, bahkan pengunjung lainnya, mulai bergerak dengan cara yang sama, terhanyut dalam aliran yang tak terlihat, seolah dipaksa oleh kekuatan yang lebih besar. Arga, Bayu, dan Ratna semakin terperangkap di dalamnya, tanpa tahu arah atau cara untuk keluar. Tangan Bayu menggenggam erat lengan Arga, mencoba mengarahkan teman baiknya itu untuk berbalik. Namun, Arga seperti tidak mendengarnya. Matanya kosong, kosong seperti mereka semua yang berada di pasar itu. Arga, Ratna berteriak. Namun suara gamelan itu mengalun begitu kuat, menghalangi kata-kata mereka. Suara itu bukan hanya musik, itu adalah panggilan. Sebuah panggilan yang menarik mereka semakin jauh ke dalam pasar yang tak berujung ini. Semakin mereka mencoba melawan, semakin kuat tarikan itu. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang mengikat mereka ke tempat ini, menjauhkan mereka dari kenyataan. Bayu menarik Arga sekali lagi, kali ini dengan lebih kuat, hampir memaksa. Arga, kita harus keluar. Tempat ini menjerat kita. Namun Arga hanya berdiri diam. Tatapannya kosong. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya
Dari satu titik yang tak terlihat di depan mereka, seorang wanita tua muncul dari bayang-bayang. Wajahnya cacat dengan mata yang melotot lebar. Senyumannya mengerikan, penuh dengan rahasia yang tak terungkapkan. "Jika kalian ingin pergi," wanita tua itu berkata dengan suara berbisik, "kalian harus membayar harga yang pantas. Tapi hati-hati, terkadang yang kita pilih bukanlah yang kita inginkan." Bayu menarik Arga lebih kuat. "Jangan dengarkan dia, Arga. Kita harus pergi." Namun wanita itu melangkah maju. Dan tiba-tiba, dunia di sekitar mereka berubah. Kabut yang sebelumnya tipis, kini menggulung lebih tebal, membuat jarak pandang menjadi sangat sempit. Semua yang ada di sekitar mereka seperti terdistorsi. Seakan waktu berhenti dan berputar tak terkendali. Ratna menggigil, mencoba meraih tangan Bayu, namun kabut itu menghalangi mereka. "Apa yang sebenarnya terjadi, Bayu? Mengapa kita tidak bisa keluar?" Bayu hampir menangis, matanya penuh ketakutan. Ini jebakan. Kita harus keluar sebelum kita terperangkap selamanya." Namun seketika itu juga, suara gamelan yang merdu itu berubah menjadi lebih menekan. Setiap dentingannya menekan dada mereka, membuat mereka merasa seakan terhimpit oleh berat yang tak terlihat. Bahkan, langkah kaki mereka terasa seperti beban yang tak bisa diangkat. Wanita tua itu kembali mendekat, kini di samping Arga, dengan tangan yang terkulai dan jari yang sangat panjang. Ia meraih pipi Arga dan menatapnya dengan tatapan yang dalam, penuh dengan kesedihan dan kegelapan. "Kalian datang karena keinginan, namun ingat, semua yang datang ke sini harus membayar. Tidak ada yang bisa kembali tanpa meninggalkan sesuatu." Ratna menjerit, tapi suaranya tertelan oleh gamelan yang semakin menggema. "Jangan percaya mereka!" Ratna berteriak pada Arga. "Ini bukan pasar biasa. Ini dunia lain. Dunia yang tak terlihat oleh manusia biasa. Kita harus pergi." Namun Arga, yang tampaknya semakin terperangkap dalam pengaruh tempat itu, menoleh ke arah Ratna. "Kita sudah terlalu jauh. Apa yang kita inginkan mungkin ada di sini. Apa yang kita cari mungkin di sini, Arga. Apa yang kamu bicarakan?" Bayu akhirnya mengeluarkan kata-kata dengan suara keras, nyaris putus asa. "Kita tidak sedang mencari sesuatu. Kita hanya ingin keluar dari sini." Tiba-tiba, seluruh pasar menjadi hening. Semua orang yang sebelumnya bergerak seperti bayang-bayang, kini berhenti di tempat mereka, memandang Arga dan teman-temannya. Mata mereka kosong, tetapi penuh dengan harapan yang menakutkan. Wanita tua itu menarik Arga lebih dekat ke dirinya. Semua orang di pasar ini memiliki keinginan yang ingin diwujudkan, tetapi tak ada yang bisa kembali tanpa memberikan sesuatu. Kalian harus memilih apa yang lebih berharga, keinginan kalian atau jiwa kalian. Wajah Arga terlihat bingung. Matanya terbuka lebar, seolah sedang berada di persimpangan jalan. "Aku tidak tahu," bisiknya. Bayu dan Ratna hanya bisa menatapnya, tak bisa berkata apa-apa. Mereka tahu, apapun yang Arga pilih, tak akan ada jalan keluar tanpa konsekuensi besar. Tiba-tiba, suara gamelan itu berhenti, dan keheningan yang menegangkan menggantikan suara itu. Semua mata kini tertuju pada mereka. Saatnya memilih. Suara wanita tua itu kembali terdengar, lebih rendah dari sebelumnya. "Apa yang kalian inginkan? Dan apa yang harus kalian berikan?" Arga, yang merasa semakin terjerat dalam keputusan ini, hanya berdiri diam. Keinginan yang kuat untuk mencari tahu lebih banyak, untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, menguasainya. Namun di saat yang sama, Bayu dan Ratna menarik tangan Arga, mencoba menariknya kembali. "Jangan, Arga," Ratna memohon. Arga mulai melangkah ke depan, menuju pusat pasar, seperti terhipnotis. Ia tak bisa menahan dirinya.
Bayu dan Ratna mengikuti dengan penuh ketakutan. Namun langkah mereka semakin berat, seolah beban dunia ini semakin menekan mereka. Episode 6. Suasana di pasar itu semakin kacau. Meskipun kesunyian yang menekan itu masih terasa di udara, Arga kini berada di tengah kerumunan, melangkah dengan pelan namun pasti, seolah tak bisa dihentikan. Bayu dan Ratna berusaha mengejarnya, namun langkah mereka terasa semakin berat, seolah ada kekuatan tak tampak yang menarik mereka mundur. "Arga, berhenti!" Bayu berteriak. Suaranya serak karena kecemasan. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Ini bukan pilihan yang bisa kamu buat." Namun, Arga dengan tatapan kosong di matanya terus melangkah. Setiap langkahnya terasa semakin jauh dari mereka, dan semakin mendalam ia tenggelam dalam bayang-bayang pasar yang aneh ini. Ratna mencoba meraih tangan Arga, namun tubuhnya terasa seperti terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hanya ada ruang kosong di antara mereka, semakin besar, semakin mengerikan. Ia menoleh ke Bayu dengan mata penuh keputusasaan. "Kita harus berbuat sesuatu, Bayu. Kalau tidak, kita akan terjebak di sini selamanya," Ratna berkata dengan suara bergetar. Bayu, yang mulai merasa putus asa, berusaha menarik Ratna. "Kita harus mencari cara keluar. Kalau kita tidak bisa menyadarkan Arga, kita harus pergi sendiri. Mungkin kita bisa menemukan jalan keluar." Namun saat Bayu berbalik, ia merasakan ada sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Di hadapan mereka, seorang pria besar tiba-tiba muncul, berdiri tegak seperti patung. Wajahnya garang, dengan tatapan yang mengancam. Ia mengenakan pakaian serba hitam dengan belati besar tergantung di pinggangnya, seakan dia adalah penjaga pasar itu. Tidak ada yang bisa pergi begitu saja. Suara pria itu dalam dan berat, penuh dengan ancaman yang tak terucapkan. Bayu dan Ratna terdiam. Mereka merasa seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar lagi yang menghalangi mereka untuk keluar. Tidak ada jalan lain selain maju. Pria itu mendekat dengan langkah lambat, namun pasti. Matanya tidak pernah meninggalkan mereka. "Kalian bisa memilih untuk tetap di sini dan memperoleh apa yang kalian inginkan, atau meninggalkan segalanya. Namun pilihannya hanya ada satu. Tak ada yang bisa kembali dari pasar ini tanpa membayar." Arga, yang telah jauh melangkah ke tengah pasar, kini berhenti. Ia menoleh dengan tatapan kosong. Wajahnya bagaikan terbagi antara kesadaran dan kebingungannya. Ia menatap pria besar itu, kemudian kembali memandang Bayu dan Ratna. Ini tempat yang aneh," kata Arga. Suaranya terdengar jauh dan terdistorsi. "Tapi aku bisa merasakannya. Ada kekuatan di sini yang membuatku ingin tinggal." Bayu menggenggam erat tangan Arga, berusaha membangunkannya dari keadaan yang semakin mengerikan ini. "Arga, ini bukan kau. Jangan biarkan dirimu terjerat oleh mereka." Namun pria besar itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengerikan. "Semua orang yang datang ke pasar ini pada akhirnya akan memilih. Tidak ada yang bisa menghindar dari pilihan ini." Terima kasih sudah menonton. Lanjut ke part 2. Jangan lupa klik like dan subscribe dulu.